Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elpray di channel Jejak Orang Malam. Oke pemirsa, pada video kali ini saya akan bercerita dikit tentang batu cincin. Nah, batu cincin ini yang akik nih pemirsa ya. Kalau yang bentuk permata, nah itu pun pasti kan golongannya beda lagi pemirsa, karena dia mempunyai nilai jual yang tinggi ya, seperti sapir, ruby, blue sapir, cat eye, bahkan mungkin dengan berlian ya, itu kan bagian dari aksesoris gitu. Nah, bagaimana dengan batu akik gitu? Nah, ini batu akik seperti yang saya pakai di tangan saya ini juga merupakan aksesoris pemirsa gitu ya. Gitu. Jadi bagian dari aksesoris. Nah, fenomena yang sekarang ini banyak orang mulai memakai batu akik gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada saat kita bicara batu akik, tentunya kan berhubungan dengan batu akik bertuah. Nah, ini yang akan saya sampaikan di video ini dari sahabat channel Jejak Orang Malam. Dia bertanya tentang, Bang, bagaimana pengaruhnya dengan orang yang memakai batu cincin yang bertuah gitu, pengaruhnya pada pemiliknya, terus bagaimana pengaruhnya juga dengan kodamnya. Nah, lagi-lagi ini pemirsa, pada saat bicara batu akik pasti berhubungan dengan tuah, fungsi, khasiat, apalagi kalau bicara kodam ya gitu. Karena mitosnya itu mereka tersebut mendiami atau tinggal di batu itu, katanya begitu pemirsa ya. Oke pemirsa, kita simak videonya ya. Jelaskan pada video sebelumnya, yaitu tentang batu bertuah gitu, atau batu yang berkodam, jadi mempunyai tuah dan fungsi gitu. Itu rata-rata ada di jenis-jenis batu mustika atau fosil, batu fosil atau bentuk lainnya yang dipercaya mempunyai kekuatan supranatural gitu ya. Nah, saat ini saya bicara tentang fakta atau mitos gitu. Misalnya batu bertuah combong, misalnya combong itu yang saya pakai ini kebetulan bukan combong ya pemirsa ya, ya gitu, tapi termasuk batu bertuah gitu. Itu cara memakai cincin itu juga perlu diperhatikan tata caranya, tata cara dalam memakainya pemirsa. Karena kan seperti biasa nih, tangan kita ada 5 nih ya. Nah, mungkin kan namanya batu bertuah kita taruh di jempol nggak muat, terus kita taruh di telunjuk, itu mempunyai arti masing-masing pemirsa. Ini di tengah gitu, nah ini jari manis, nah ini kelingking. Umumnya itu dia ditaruhnya itu di jari manis atau kelingking. Terus bagaimana kalau di tengah atau telunjuk, di tunjuk atau di tengah gitu ya, itu sih terserah yang punya batu aja pemirsa ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata caranya dalam memakai batu cincin bertuah di antara 5 jari ini. Mungkin banyak juga pemirsa yang belum mengetahuinya gitu. Jadi kalau ada orang yang dikasih ini batu berkodam, pakai aja, tapi dia tidak menjelaskan gitu pakainya di mana. Misalnya pemirsa, kalau saya pakai batu yang bentuknya keras, misalnya saya pakai batu tapak jalak, saya taruh di tangan kiri, itu berbeda pemirsa ya, ya gitu. Kenapa sih bisa terjadi hal itu? Nah, saya akan cerita nih pemirsa nih, berbagi pengetahuan ya gitu ya. Saling aja, mungkin penjelasan saya ini banyak kekurangannya, tapi paling enggak kan bisa menambah pengetahuan. Tuh pada saat kita memakai satu cincin bertuah atau cincin yang berkodam atau cincin yang isian atau apalah gitu ya, tapi cuma satu pemirsa, itu kita pakai di tangan kanan pemirsa itu ya. Itu penjelasan saya yang pertama.
penjelasan yang berikutnya yaitu yang kedua, bila kita punya dua pemirsa, nah, dua nih, saya punya dua nih batu nih ya. Ini anggap aja misalkan ini bertuah dan ini bertuah. Nah, lebih dahulu kita harus mengetahui karakter daripada dua batu ini. Misalnya batu ini sifatnya untuk kekerasan, kewibawaan, itu ya, untuk kenaikan pangkat, karisma atau sebagainya. Ini kita taruh di tangan kanan, kita taruhnya di kanan pemirsa. Nah, kemudian batu ini yang bersifat rezeki, pengasihan ataupun penglarisan, itu kita taruh di kiri, pemirsa. Jadi dua begini, ini batu yang bertuah. Jadi kenapa bang bisa nggak ditaruh dua begini? Nah, sebaiknya itu dihindarin pemirsa, sebaiknya kita pisahin gitu, kecuali batu akik biasa ya. Terus ada anggapan beberapa orang itu nggak ada pengaruhnya. Itu saya kembaliin lagi fakta atau mitosnya. Di sini saya jelasin kalau pakai dua cincin ini yang bersifat kekerasan, jawara atau yang wibawa, karisma atau bungkem atau apalah, ini adanya di tangan kanan. Nah, kalau ini yang sifatnya untuk rezeki, pengasihan, ini kalau punya dua. Kalau punya satu gimana? Kalau punya satu itu pakai satu ya di kanan lagi pemirsa. Gitu. Ini saya ceritanya dua gitu ya. Gitu. Kalau punya lima gimana? Wah, ribet itu. Mau pakai lima-limanya ya gitu ya. Nah, ini canda aja pemirsa ya. Oke, kita lanjutin lagi, yaitu khusus nih pemirsa untuk sifat batu yang keras. Nah, karakteristiknya keras ya, bukan batunya yang keras ya pemirsa ya, semua batu kan keras. Nah, khusus untuk karakteristik yang keras, misalnya saya pakai ini kan, lihat di kamera ya, ini tapak jalak ini dia harusnya sebaiknya itu di kanan bukan di kiri gitu. Ini umpama saya pakai di kiri terus nih ya, kiri terus. Nah, ini akan menimbulkan efek samping pemirsa. Nah, tentang fakta atau mitosnya nanti bisa pemirsa praktekin sendiri ya. Kalau pakai punya batu yang keras seperti tapak jalak atau jenis batu karakternya yang keras, coba dipakai di tangan kiri. Pakai tangan kiri deh di mana aja. Ini contoh nih pemirsa ya. Kalau ini kan gede, wah saya pakai kan, wah. Pokoknya ini contoh karakteristik yang keras saya taruh di tangan kiri. Ini akan mendapatkan teguran pemirsa. Nah, tegurannya gimana itu? Nah, ini saya jawab ya pemirsa ya. Kalau kita memakai batu yang karakteristik keras seperti tapak jalak yang saya pegang di tangan ini ya, pemirsa bisa melihat sendiri ya. Tapak jalak kulung urat emas. Nah, ini karakteristiknya keras pemirsa. Kalau saya pakai di tangan kiri, ini akan mendapatkan teguran. Gimana teguran itu bang? Nah, ya saya coba jawab ya. Biasanya itu terjadi pada daerah pinggang kita ini seperti ngilu. Dan kalau kita pakai di tangan kiri ini, selain pinggang ya, yang sebelah kiri ini terasa ngilu, tangan kita seperti kesemutan atau ngilu. Itu berarti nggak cocok pemirsa. Gitu. Itu bisa dibuktiin sama pemirsa ya. Mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi pemirsa. Jadi pada saat kita mendapatkan batu yang bertuah atau batu yang namanya berkodam atau isian atau apapun itu, sebaiknya kita bertanya dulu pemirsa pada orang yang ngasih. Misalnya kita dikasih batu atau mahar atau beli atau apapun itu, tapi yang namanya bentuk batu bertuah atau batu berkodam itu agak berbeda pemirsa, kecuali batu-batu akik yang biasa ya. Tentunya namanya batu bertuah atau berkodam itu harus dibuktikan dulu pemirsa. Jadi pada saat kita memakai batu itu atau mendapatkan dari orang atau nemu, sebaiknya kita bertanya dulu pemirsa kepada orang yang mumpuni di bidangnya. Jadi orang yang mengerti tentang batu akik yang godam, yang berkodam di dunia batu akik itu, kita bisa bertanya pemirsa, gimana karakteristik batu itu gitu misalnya. Misalnya kalau batunya ini, kalau kata orang tersebutnya batunya mumpuni nih, terus bisa kita tanyain pemirsa, nah ini batu ini saya pakai di tangan kanan atau kiri, terus pakai di mana, kan dari mana.
ditunjuk, di tengah, jari manis, atau di kelingking. Itu bisa ditanyain pemirsa gitu. Nah, demikian penjelasan saya tentang tata cara memakai batu cincin yang bertuah atau berkodam. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menambah pengetahuan bagi pemirsa ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.